Wa awwaluha minan nafkhati tsaniyah. Wa awwaluha, permulaan daripada hari kiamat itu adalah an-nafkhati tsaniyah, tiupan yang kedua. Jadi tiupan yang kedua itu adalah awal daripada hari kiamat. Ya, disebutkan di kitab lain, tiupan pertama itu mengagetkan. Yang di pasar mendengar, yang di rumah mendengar, di kebun mendengar, di mana-mana mendengar suara itu. Dengar pada bengong, ya. Suara apa itu? Di kebun juga pada aneh, suara apa itu? Di mana-mana terdengar suara. Lama-lama semakin gede, semakin gede, semakin gede, ya. Nah, suara itulah yang pertama mengagetkan semua orang, ya. Disitulah pintu tobat ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nyari-nyari Al-Quran nggak ada, ya. Ya, mau belajar ngaji nggak ada, gurunya ulama-ulama udah pada nggak ada, ya. Tulisan Al-Quran udah nggak ada. Kenapa? Kalau secara logika zaman sekarang Al-Quran udah pindah ke HP, gitu, ya. Tulisan cetakan Quran udah mulai berkurang nih, Pak. Adanya sekarang Al-Quran itu di HP sekarang. Ada yang mengabarkan bahwa sebelum hari kiamat itu memang elektronik ini, ya, nggak ada. Karena apa? Karena ada meteor yang jatuh, ya, yang mengakibatkan listrik nggak ada, ya, internet nggak ada lah istilahnya, sehingga HP nggak ada. Karena HP nggak ada, Al-Quran nggak ada. Yang mana Al-Quran semua udah di HP, gitu. Itu udah nggak ada cetakan Al-Quran. Itu menurut logika, ya. Tapi yang jelas nanti nggak ada tulisan Al-Quran. Ya, ditutup pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maji'iha illallahu ta'ala. Tidak ada yang tahu waktu datangnya hari kiamat kapan. Illallahu ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kangjeng Nabi Muhammad SAW pun nggak tahu kapan terjadinya. Hanya dikasih tahu tanda-tandanya, ya. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril yang menyerupakan seorang laki-laki yang pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam mengkilat, ya. Ditanya mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat, maka Rasulullah berkata, ya, mal mas'ulu a'lamu minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Begitu. Jadi Nabi tidak tahu daripada kapan terjadinya hari kiamat, hanya tahu tanda-tanda kiamat. Seperti itu. Maka apabila ada orang zaman sekarang berkata hari kiamat tanggal hari sekian, tanggal sekian, bohong, gitu. Bohong, ya. Jangan dipercaya. Nggak ada yang tahu hari kiamat. Ya, dulu ada ramalan apa tuh orang luar negeri, ya. 2012 kiamat, gitu. Kiamat bagi dia sendiri itu, ya. Bagi dia sendiri itu namanya kiamat. Nggak ada. Sampai difilmkanlah, ya, kiamat 2012. Alhamdulillah sekarang 2020 saya masih ada di sini, ya kan? Kita berkumpul, belum kiamat. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah nggak terjadi seperti itu. Ya. Lakin laha alamatun sugro wa kubro. Tapi hari kiamat itu ada tandanya. Nabi diberitahu tandanya, yaitu tanda kecil dan tanda besar. Amma sugro pakasirotun. Adapun tanda-tanda kiamat yang kecil itu banyak, ya. Salah satunya minha adul khaini aminan wal amini khainan. Orang-orang menganggap orang yang khianat dipercaya. Orang khianat dipercaya, orang yang terpercaya dianggap khianat. Begitu dibalik, Pak. Orang jelek dianggap bagus, orang bagus dianggap jelek. Itu. Nah, kira-kira sekarang udah seperti itu enggak? Itu. Kalau sudah berarti udah ada tanda-tanda kiamat. Seperti itu. Orang baik dianggap buruk, orang buruk dianggap baik.
Tanda berikutnya adalah atatawulu fil bunyan, meninggi-ninggikan bangunan, ya, bermegah-megahan membangun, ya, rumah bagus-bagusin, ya kan, tinggi selantai, 2 lantai, 3 lantai. Tuh, kalau saya sih memang harus tinggi. Kenapa? Ngelebarin, panjangin nggak ada lahan lagi, emang harus naik gitu. Ya, emang harus naik. Tuh, yang lahannya kecil mah emang naik, ya kan, gitu. Di atas ada santri gitu kan, bisa seperti itu. Ini mah meninggikan bangunan untuk bermegah-megahan, Pak. Ya, sekarang bagaimana pertanyaan, ada rumah kiai, rumah ustadz 2 lantai. Waduh, ini tanda kiamat, bisa jadi tanda kiamat. Cuman masalah salah atau enggaknya beda lagi urusan. Itu beda lagi urusan, tergantung dan tergayot daripada niat, begitu. Ya, kalau niatnya ya untuk santri, saya mah ya. Ada tanda berikutnya, ya, itu tanda kecil, Pak. Wazuhrupatul masajid, menghiasi masjid. Ini nih, masjid-masjid dihiasin, ya, diindah-indah, dibagus-bagus masjid, ya kan. Jamaahnya cuman 4, ya. Ya, masjid mewah tapi jamaahnya cuman 2 gitu. 4 mati yang 2. Wakasratul jahli, tanda berikutnya adalah banyak kebodohan, terutama tentang agama. Siapa nabimu? Nabi saya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya hari apa? Rebo gitu. Lahirnya hari Rebo, Masya Allah. Tentang Nabi kita lahirnya nggak tahu, hari Rabu lahirnya. Masya Allah. Di mana dilahirkannya? Di mana? Di Eropa. Masya Allah. Jawabannya salah, ya kan? Ada, Pak, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya kan? Anak-anak sekarang nggak tahu, tuh, ya. Sedikitnya ilmu pengetahuan tentang agama, seperti itu. Maka generasi-generasi kita, ya, perlu dididik tentang ilmu, terutama ilmu agama. Wa imaratu sibyan, tanda kecil berikutnya adalah maraknya anak kecil. Di mana-mana anak kecil banyak, ya, laki lanang, ya, laki lanang sama, ya, ya, laki wadon banyak, Pak, anak kecil di mana-mana, begitu. Itu tanda hari kiamat, begitu. Tanda hari kiamat, pertama tanda kiamat, kedua tanda pada doyan, seperti itu. Iya, mencetak terus namanya doyan. Itu tanda kiamat, Pak, banyak anak kecil. Jadi supaya kiamat lama, di stop dulu lah, gitu. Makanya ada KB. Itu yang menganjurkan KB, tahu berarti ini supaya kiamat masih lama, ini harus di KB semua nih. Ya. 2 orang, 2 anak cukup. Ya, imaratus sibyan. Tanda berikutnya wakasratun nisa'i, banyaknya perempuan. Nah, ini, Pak, yang nggak laku gitu kan, yang jomblo nunggu hari kiamat aja, Pak. Nanti mendekati hari kiamat, ya kan, banyak cewek itu, Pak, dibandingkan laki-laki. Sekarang sudah terbukti kayaknya, Pak, ya, di Alfa banyak perempuan, ya. Kemudian di pom bensin yang ngelayanin siapa? Perempuan, begitu. Jalan ke sana, ya, lahiran siapa anaknya? Perempuan. Ke sono kamu anaknya siapa? Perempuan. Perempuan lagi, Pak. Banyak perempuan. Supir busway perempuan sekarang ada, gitu. Gojek online ada perempuan, Pak. Ya, udah banyak perempuan sekarang. Wakilatir rojul dan sedikit laki-laki. Tuh, hari kiamat tuh, Pak. Laki-laki sedikit, perempuan banyak, sehingga hatta yakuna lil khamsina imqayyimun wahidun, sehingga itu perbandingannya 1 laki-laki 50 perempuan. Tuh, ini makanya nanti di menjelang hari kiamat mah kasihan itu cewek-cewek yang nggak laku gitu, ya. Makanya 1 laki-laki direbutin oleh 50 perempuan, saking jarangnya laki-laki, begitu. Bapak pengen nikah lagi gitu, misalkan, ya, istrinya 4, begitu, nunggu menjelang hari kiamat aja, Pak. Nanti banyak perempuan di sana, ya. Silakan ditunggu, ya.
doa sama Allah, ya Allah panjangkanlah umur saya sampai hari kiamat seminggu lagi. Ya, nah, di situ banyak perempuan. Tanda berikutnya yaitu adalah wakasrotu zina, banyaknya maraknya perzinahan. Di mana-mana perzinahan, bahkan perzinahan di waktu itu tidak istilahnya sembunyi-sembunyi lagi, udah publik lah begitu, bahkan online gitu. Ya online, udah sekarang berarti ya online berarti udah publik. Ya, Masya Allah, di pinggir jalan biasa, bahkan nanti dikatakan di masjid, di musola, naudzubillah cuma naudzubillah. Wasurbil khamri, minuman keras, ya banyak. Riba banyak. Fitan bainal muslimin, kemudian juga fitnah di antara orang Islam, minal aduwi, daripada musuh. Jadi fitnah di sini adalah suatu bencana, suatu ujian bainal muslimina, di antara orang Islam. Bukan fitnah, oh dia tuh membunuh padahal tidak membunuh, oh dia tuh mencuri padahal tidak mencuri. Bukan fitnah bahasa kita, ya, bukan fitnah bahasa kita, tapi fitnah bahasa syar'i itu adalah suatu ujian keburukan yang terjadi di agama atau di umat Islam, begitu. Sehingga umat Islam itu waktu itu sebanyak tapi seperti buih di lautan, nggak ada kekuatannya, seperti itu. Tanda berikutnya sumal kohtu, ya paceklik yang panjang, tidak ada hujan, kering, tanaman-tanaman nggak tumbuh, tanah-tanah pada retak, air susah, ya bahkan banyak yang meninggal, ya gara-gara kekeringan itu, ya paceklik. Wa kullu dzalika naqatat bihi sihahul ahadits, semua itu dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih, ya. Tanda-tanda tadi ya referensinya dari hadis-hadis yang sahih. Ya, pengarang tidak mencantumkan hadis sahih tadi saking banyak hadisnya, jadi cukup mafhumnya aja. Wa amal kubro, tanda kiamat kubro, kiamat besar, yaitu adalah fa'awwaluha khurujul mahdi, pertama munculnya keluarnya Imam Mahdi, ya. Jadi ketika ada berita Imam Mahdi keluar, ya di daerah mana begitu, itu menandakan hari kiamat akan segera datang. Siapa Imam Mahdi? Nih Pak, tanda Imam Mahdi nih ya. Jadi Bapak nggak bakalan ketipu tentang Imam Mahdi, ya. Sehingga kalau ada orang mengaku Imam Mahdi, jangan percaya kalau tidak sesuai dengan tanda ini. Pertama, tandanya rojulun adimus sya'ni min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu dari seorang laki-laki dari keturunan Fatimah, berarti Habib, gitu. Ya, Habib Imam Mahdi itu Pak, Habib. Ya, ketika ada Habib, ciri-cirinya seperti ini, ya kan. Kemudian namanya nama Muhammad, nah, itu bisa kemungkinan Imam Mahdi. Radhiyallahu anha yamlaul ardo kiston wa adlan. Nah, Imam Mahdi ini dunia dipenuhi oleh keadilan, ya, dan kebaikan asbab Imam Mahdi. Ya, jadi Imam Mahdi ini menjelajah dunia. Ke Mekah ada, di Indonesia ada, di India sampai ya ke India, sampai Amerika, sampai Imam Mahdi menjelajah dunia Pak. Kalau ada yang ngaku-ngaku Imam Mahdi menang baik gitu, ya di kampungnya dewek begitu, atau di Depok terus begitu ya kan. Di Betawi saja gitu, Betawi wilayah, bukan Imam Mahdi berarti. Jadi Imam Mahdi menjelajah dunia. Ciri-cirinya lagi Imam Mahdi itu adalah launuhu launu Arabi, kulitnya, warna kulitnya kulit orang Arab. Kalau ada orang ngaku Imam Mahdi tapi kulitnya istilahnya bulauk gitu ya, istilah kalau ditulis dibeginikan itu ada bekasnya gitu,
tangannya bisa buat nulis itu. Busit gitu. Ya, bukan Imam Mahdi namanya kalau begitu mah. Apalagi kulitnya kayak tokek belang gitu. Bukan Imam Mahdi. Jadi warnanya warna kulitnya warna orang kulit Arab ya. Putih campur kemerah-merahan. Gitu. Bukan merah kecampur putih gitu. Jismu Israil. Badannya itu adeg badannya seperti badan orang-orang Israel, Bani Israel. Orang Israel itu tinggi gede, Pak. Jadi kalau ada yang ngaku Imam Mahdi, badannya kurus itu, pendek lagi gitu. Ya rambutnya ngeringkel itu. Bukan Imam Mahdi berarti. Bukan. Ya, orang stres itu namanya. Stres langsung Bapak telepon aja ambulan gitu ya. Gitu. Ala khodihi al aimani kholun. Ya, di pipi sebelah kanan itu ada tai lalat. Itu tai lalat bukan tai lalat memang diberakin lalat, bukan. Ya sebenarnya mah tai lalat itu saya juga masih tanda tanya itu apakah bener lalat berak di situ atau enggak itu. Disebut tai lalat itu ya. Repotnya mata saya ada tai lalat, kapan beraknya itu lalat ya. Gitu. Nah, di sebelah kanan ada tai lalat. Bukan tai lalat sembarangan. Itu tai lalatnya Imam Mahdi ka'annahu kaukabun duriyun. Ya, seperti bintang bercahaya. Terang, Pak. Tai lalatnya itu. Ya, yamlaul ardo adlan kama muliat juron. Itu dengan kebaikan, dengan keadilan, dengan ilmunya Imam Mahdi seluruh dunia terdapat keadilan asbab beliau. Kebaikan di mana-mana asbab Imam Mahdi. Orang-orang pada ngaji ke Imam Mahdi gitu. Ya, terkenal, Pak, Imam Mahdi seluruh dunia karena menjelajah. Imam Mahdi itu ya. Yurdi fi khilafatihi, Imam Mahdi menjadi khilafah, menjadi ada orang mengaku Imam Mahdi dan beliau merajai dunia, benar berarti ya. Dan beliau termasuk Habib kalau keturunan Fatimah. Orang-orang seluruh dunia merasa ridho, merasa senang dipimpin oleh beliau tentang kekhilafahan, bikhilafatihi itu. Ini ada bahasa bikhilafatihi tentang kekhilafahan. Pada ridho, nggak ada yang menjelekkan Imam Mahdi. Wah, orang adil, nggak ada. Semua pada senang. Wa ala sama, jangankan manusia yang di dunia, para malaikat yang ada di langit pun senang dunia dipimpin oleh Imam Mahdi. Hatta toiro fil jawi, burung-burung ada Imam Mahdi, ya kan, senang. Dunia diperintah atas perintah Imam Mahdi, ya, burung-burung pun senang. Seperti itu. Yaitulah tanda besar daripada datangnya hari kiamat. Sehingga di dalam hadis, la tadhabud dunya, tidak akan hilang ini dunia, wala tanqodi, tidak akan habis ini dunia, hatta yamlika rajulun, sehingga menguasai, memerintah, yaitu seorang laki-laki, min ahli baiti, dari ahlu baitku, kata Rasulullah, yaitu kalau zaman sekarang Habib gitu. Ya, jadi Imam Mahdi adalah Habib. Yuwatiu ismi, namanya adalah namaku, Muhammad atau Ahmad, seperti itu. Makanya sekarang Habib sekarang ini ya rame, ya kan, anak muda ikut Habib, ya kan, kita hormatin Habib. Kenapa? Karena Imam Mahdi adalah Habib, seperti itu. Kita hormatin Habib, Pak. Jangan Habib ini kita lecehkan. Ya, toh kalau ada sifat jelek, ya paling sedikit lah, begitu. Karena menurut keterangan Habib itu 40 hari sebelum meninggal, meskipun beliau seperti ini seperti itu, ya kan, itu akan tobat sebelum meninggalnya. 40 hari sebelum meninggal akan tobat. Jadi husnul khotimah semua turun Rasulullah mah, seperti itu. Maka jangan melecehkan Habib gitu, ya. Dan di antara beliau-beliau ini ada calon Imam Mahdi, seperti itu. Tahu sekarang ada atau nggak adanya, atau udah datang atau belumnya, nggak tahu, ya. Yang jelas ciri-cirinya berkeliling menjelajahi dunia. Habib menjelajahi dunia. Itulah ciri-ciri kiamat kubro.